Dalam 24 jam terakhir, setidaknya ada 4 gempa yang terjadi di wilayah Indonesia, dan ini kita lihat berdasarkan sumber dari USGS. Pada tanggal 13 Oktober 2021, dan kalau kita lihat di sini ada 4 event atau 4 kejadian gempa di wilayah Indonesia. Pertama, gempa yang terjadi di Labuhan Bajo. Kita perhatikan di sini ada gempa yang terjadi di Labuhan Bajo. Ini terjadi pada 12 Oktober pukul 22:25. Kedalaman sumber gempa relatif dalam, yaitu mencapai 536 km. Kalau kita perhatikan di sini, kedalaman gempanya 536,1 km. Posisi gempa ada di sini. Kalau kita perhatikan gempa ini dalam dan kemungkinan akibat adanya dorongan tektonik di sini yang mendorong dan sudah berada di ujung dari slab, karena kedalaman 536 itu sudah berada di zona transisi mantel, sehingga kemungkinan akibat adanya dorongan tektonik dari wilayah selatan dan di ujung dari slab yang menunjam di bawah Nusa Tenggara. Dan ini bukan berarti gempa yang dihasilkan oleh kemerusakan struktur ini, karena kedalamannya lebih daripada 500 km. Kemudian gempa yang kedua, itu gempa yang terjadi di selatan Jawa. Gempa kedua ini magnitudo 4,9. Kedalamannya adalah 48 km. Dan ini masih berada di bidang kontak atau di zona subduksi antara lempeng Indo-Australia, dan ini kita perhatikan ini sebagai palung Jawa atau Java Trench, dan akibat adanya aktivitas subduksi di sini yang memberikan tekanan di bidang kontak antara dua lempeng tektonik tersebut, yaitu lempeng tektonik Samudra Indo-Australia dan lempeng Eurasia, dan memberikan sebuah tekanan yang menghasilkan gempa. Ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 12:43. Nah, kalau kita perhatikan dari informasi USGS, dia berada di situ di kedalaman 48 km. Kemudian kalau kita lihat dari informasi BMKG, kita perhatikan gempa yang terjadi di selatan Jawa itu memberikan mekanisme sesar naik, dan di sini jelas terlihat bahwa gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar naik, dan ya ini memang tipikal dari gempa-gempa yang berada di zona subduksi, yaitu pada bidang kontak antara dua lempeng tektonik yang bertemu secara konvergen atau saling bertumbukan. Kalau kita perhatikan di sini, momen magnitudo dari gempa ini adalah 4,6 berdasarkan informasi dari INA TWS BMKG, dan kedalaman gempanya adalah 54 km. Dan kalau saya perhatikan ini masih kemungkinan berada di bidang kontak pada zona megatrust. Kemudian kalau kita lihat gempa berikutnya adalah gempa yang terjadi di Laut Banda. Di sini disebut sebagai di area Kepulauan Babar. Gempa ini memiliki magnitudo 5,0, kedalamannya adalah 142,6 km. Ini termasuk gempa dengan kedalaman sedang, dan berselang sekitar 1 jam kurang sedikit terjadi gempa di dekatnya, yaitu gempa di dekat dengan Pulau Tanimbar
magnitudo ini, gempa ini adalah 4,6 dan kedalaman sumber gempanya 92,8 km. Ini berdasarkan informasi dari USGS. Kalau kita perhatikan dari BMKG, ini ada 2 gempa 5,0, kemudian berselang beberapa menit kemudian, hampir ya mungkin di atas sekitar 50 menit kemudian terjadi gempa 4,9 di dekat dengan Pulau Tanimbar. Kita perhatikan gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar naik di sini, walaupun sedikit oblik ya. Jadi ada kombinasi antara sesar naik dan sesar mendatar. Dan dari informasi INATWS, kita perhatikan di sini adalah momen magnitudonya adalah 4,8 dan kedalaman sumber gempanya 134 km. Tentunya gempa ini tidak memberikan dampak kerusakan karena relatif dalam dan juga magnitudonya tidak begitu signifikan. Tetapi ini menarik untuk dipahami, memang di daerah zona Laut Banda memiliki sebuah profil tektonik yang memberikan dampak kegempaan yang relatif tinggi. Kalau kita perhatikan di daerah sini, ini salah satu daerah yang memiliki zona tektonik atau zona tektonik yang aktif yang memberikan dampak kegempaan yang lumayan tinggi. Kalau kita lihat dari 30 hari ke belakang, misalkan di sini saya coba lihat 30 hari data-data dari USGS, kita perhatikan di sini memang banyak gempa-gempa yang terjadi di zona Laut Banda, dan ini memang akibat profil tektonik temukan dari bagian dari Australia yang menekan bagian zona di Laut Banda, dan tentunya di sini memberikan sebuah implikasi tektonik dan juga seismisitas yang relatif tinggi. Selain itu juga kita perhatikan di wilayah utara dalam 30 hari terakhir, beberapa gempa terjadi di zona tumbukan ganda di Laut Maluku, dan ini juga dipengaruhi oleh profil tektonik yang rumit dan aktif, sehingga kita temukan beberapa gempa terjadi di zona tersebut. Selain itu kita perhatikan di sini di dekat dengan Selat Sunda ada beberapa event gempa dalam 30 hari terakhir. Selain itu juga ada di zona Sulawesi. Kondisi inilah yang memberikan gambaran kepada kita tentang profil tektonik di wilayah Indonesia yang bisa kategorikan sebagai bagian dari tektonik yang rumit dan juga aktif, dan tentunya keaktifan dari profil tektonik ini memberikan dampak kepada seismisitas yang relatif tinggi. Oke, baik, saya pikir itu sedikit ulasan yang bisa saya berikan gempa yang terjadi hari ini dan 30 hari ke belakang berdasarkan informasi atau data dari USGS dan juga dari INATWS BMKG. Terima kasih, sampai bertemu pada catatan atau ulasan berikutnya.